Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah kami dengan tema hubungan sekolah dengan masyarakat. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Robiatul Atawiyah, dengan NIM 203200233, dan teman saya Sakinatul Ilahiyah dengan NIM 203200234. Silahkan teman-teman yang lainnya menyimak video penjelasan dari kami. Pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat. Mengapa sekolah harus berhubungan dengan masyarakat? Ya, karena hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan dengan mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Apabila sekolah dipandang sebagai suatu organisasi sosial, maka organisasi tersebut mempunyai lingkungan di mana ia memperoleh pengaruh dan membutuhkan hubungan. Dari uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara sekolah dengan masyarakat memiliki hubungan yang saling membutuhkan, karena sekolah dan masyarakat merupakan dua lingkungan hidup yang tidak dapat dipisahkan. Sekolah sebagai tempat belajar dan masyarakat sebagai tempat pengaplikasian dan memetik hasil belajar. Sekolah merupakan sebuah organisasi yang mempunyai tujuan untuk memajukan kehidupan peserta didik dan masyarakat yang pada umumnya. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Apa saja sih tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat? Ya, tujuan hubungan sekolah dan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 3 tujuan pokok, yaitu yang pertama mengembangkan mutu belajar dan pertumbuhan anak. Yakni untuk mengembangkan mutu belajar dan pertumbuhan anak-anak, hendaknya sebagai personel sekolah mengetahui benar-benar bagaimana kondisi masyarakat lingkungan hidup anak-anak yang sangat penting bagi program pendidikannya. Kepala sekolah dan guru-guru juga hendaknya mengikut sertakan masyarakat untuk dapat bekerja sama dan memanfaatkan sumber-sumber di dalam masyarakat yang diperlukan untuk memperkaya program sekolah. Yang kedua yaitu meningkatkan tujuan dan mutu kehidupan masyarakat, yakni di dalam masyarakat yang demokratis, sekolah dapat menjadi dirinya sebagai pelopor dan pusat perkembangan bagi perubahan-perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi, kebudayaan, teknologi, dan sebagai tingkat yang tinggi. Bukan sekolah yang harus mengekor secara pasif kepada perkembangan masyarakat, tetapi sebaliknya, sekolahlah yang justru harus mempelopori bagaimana dan kemana masyarakat itu harus dikembangkan. Yang ketiga, yakni mengembangkan pengertian antusiasme dan partisipasi masyarakat. Pengertian antusiasme dan partisipasi masyarakat tersebut sangat penting, apalagi bagi masyarakat yang pada umumnya masih belum menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab pendidikan anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab masyarakat di samping sekolah dan pemerintah. Ada beberapa prinsip yang perlu kalian perhatikan dan pertimbangkan dalam melaksanakan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama ada integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat itu harus terpadu. Yang kedua ada continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat itu harus dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga ada simplicity, yakni prinsip yang menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat itu dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok. Pihak pemberi komunikasi atau informasi yang dari sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Yang keempat ada coverage. Kegiatan pemberian informasi ini hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor, atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, terus remedial teaching, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima ada constructiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat ini hendaknya konstruktif, dalam artian sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Yang keenam ada adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat
hendaknya sesuai dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Sekian penjelasan dari kami, akan dilanjutkan oleh Mbak Sakinatul Ilahiyah. Jenis-jenis hubungan sekolah dengan masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat hanyalah dalam hal mendidik anak belaka. Padahal, hubungan antara sekolah dan masyarakat itu mengandung arti yang lebih luas dan mencakup beberapa bidang. Hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat itu dapat digolongkan menjadi 3 hubungan, yaitu yang pertama, hubungan edukatif. Hubungan edukatif maksudnya adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru sekolah dan orang tua dalam keluarga. Dengan adanya hubungan ini, diharapkan pihak sekolah dan orang tua murid dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan murid sehingga murid dapat belajar dengan baik. Yang kedua, hubungan kultural. Hubungan kultural maksudnya usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Yang ketiga, hubungan institusional. Hubungan institusional maksudnya hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga resmi, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah dengan sekolah-sekolah lain, dengan kepala pemerintah setempat, jawatan pertanian, jawatan penerangan, perikanan, dan peternakan, dengan perusahaan-perusahaan negara atau swasta. Masyarakat adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial atau masyarakat adalah untuk mencapai keberhasilan belajar. Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor penunjang tempat dan lingkungan belajar yang nyaman dan memudahkan peserta didik untuk berkonsentrasi. Dengan mempersiapkan lingkungan yang tepat, peserta didik akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat menikmati proses belajarnya yang peserta didik lakukan. Lingkungan sosial terbagi menjadi beberapa tingkat. Tingkatan yang pertama adalah keluarga. Dari keluarga, kita diajari cara, sikap, dan sifat untuk berinteraksi dengan orang. Tingkat selanjutnya adalah sekolah, di mana kita bisa mengembangkan pelajaran bersosialisasi. Tingkat sekolah yang tertinggi ialah perkuliahan. Di dalam perkuliahan ini terdapat organisasi-organisasi yang memiliki jangkauan lebih luas dan kita berikan kebebasan lebih untuk mengungkapkan pendapat kita ke dalam suatu organisasi dan sebagai wadah untuk menyiapkan diri kita untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Lalu ada tingkat saat kita berada di lingkungan kerja, saat kita sudah mulai mandiri dan bisa menyumbangkan apresiasi dalam ilmu kita ke dalam bidang pekerjaan yang sesuai dengan kriteria yang ada dalam diri kita yang kita sukai dan tekuni. Tingkat paling akhir adalah lingkungan masyarakat yang akan kita temui saat kita sudah siap dan dewasa untuk bisa terjun langsung ke dalamnya. Kita akan bisa lebih mengetahui bagaimana sikap, sifat, dan masalah-masalah di dalam lingkungan masyarakat yang saat berada di tingkat keluarga maupun sekolah belum pernah ditemui, dan kita bisa terjun ke dalam masyarakat dengan bekal apa yang kita pelajari dari lingkungan sosial kita terdahulu, yaitu keluarga dan sekolah.